Halo, apa kabar Anda semua? Have a nice Tuesday ya. Jadi nggak have a nice Monday, tapi Tuesday, Wednesday, Thursday, dan seterusnya kita nice terus semua ya. Jadi kita tetap dengan optimis walaupun sembako akan dipajakin. Nah, gitu ya, Bung Rocky. Ya, setiap hari itu nice. Kecuali hari-hari yang dianggap hari-hari politis. Ya, ini sembako masih ada soal dan sepertinya Sri Mulyani akhirnya dia mesti nyari pasar yang memungkinkan dia untuk disorot kamera. Karena dia sengaja pergi ke pasar untuk menjelaskan problem yang dia buat sendiri itu. Jadi terlihat bahwa memang pada akhirnya pemerintah harus pakai otak gitu. Kalau enggak, bagaimana mungkin di awal disebut sembako, tiba-tiba ada sembako premium. Gimana sembako itu ya adanya di pasar tradisional, mana ada sembako dijual di pasar mewah, kan itu soalnya. Lucu juga ya, kita lihat Sri Mulyani sampai ikut gayanya Pak Jokowi berusukan ke pasar. Saya lagi membayangkan saja, kalau yang disebut tadi kan Anda milik sembako, kan gabah juga dalam aturan baru itu diatur juga akan kena pajak. Gimana yang bedain gabah? Kalau tadi beras saya paham, ada basmati, ada macam-macam lah, itu yang kelas malah ada. Tapi kalau gabah, kemudian garam. Nah, kalau garam ini kan jelas cuma dua, garam industri, garam rumah tangga. Nah, apa ada garam lagi, garam yang premium lagi? Ini ngeles Ya itu. Ya. Jadi karena kesulitan untuk nyari objek pajaknya, maka dicari-cari akal gitu. Padahal sebetulnya dari awal memang dia pemerintah mau ambil yang gampang aja tuh, yang kelihatan ya pasti di pasar tradisional gitu. Jadi itu yang langsung mendapat sebagai pajak tuh. Ya mungkin orang makan wagyu lalu diobjekkan wagyu itu. Tapi itu agak ya mungkin sekali pemerintah menganggap bahwa daripada dicaci maki lagi mending dipisahin aja tuh. Nanti ada gabah premium, nanti mesti dicari-cari mana gabah premium tuh. Jadi akan dipakai lagi label baru, lalu garam premium segala macam. Jadi seolah-olah kan pemerintah ditugaskan memperluas wilayah penagihan pajak, nambah subjek pajaknya tuh. Tapi ini dia mau ambil bagian yang langsung objektif, yang langsung kelihatan tuh. Nah PPN kan memang dimaksudkan tuh hal yang langsung kelihatan, yang objektif aja tuh, objeknya jelas ini diambil segala macam. Tapi sekali lagi ini memperlihatkan bahwa keadaan ekonomi kita memang parah berat, sehingga Sri Mulyani mesti dengan perlahan-lahan, dengan sangat bijak mencari akal. Nah akalnya itu sebetulnya ada di istana tuh, yaitu gagal untuk bawa pulang sitaan-sitaan dari mereka pengemplang pajak di luar negeri. Nah itu yang premium tuh. Jadi yang tax amnesty itu yang premium sebetulnya. Dia gagal. Ya, saya membayangkan tadi kan ada termasuk sembako itu termasuk telur gitu. Kalau kemudian juga dipilih, oh ini telur yang premium juga. Jadi tiap hari nanti petugas pajak itu datang ke warung-warung, ke toko memilah dia mana telur yang premium, mana. Jadi menurut saya ada sisi lucunya juga sih, Bung Rocky. Gitu. Iya, kalau udah jadi ceplok, gimana dia tahu premiumnya tuh? Nanti diukurnya tuh. Jadi pengukuran itu tuh, yang pusing pengusaha yang jual nanti kan itu pasti juga ada akal-akalan tuh, kerjasama dengan distributor segala macam tuh buat menghindar pemajakan supaya harga nggak naik tuh. Jadi nanti kita masuk restoran mewah, wagyunya nggak naik, itu artinya ada kong kali kong tuh. Oke. Saya kira kita serahkan saja pada sejarah bagaimana dengan nasib Sri Mulyani, karena Anda kemarin bercerita tentang Etienne Silhouette di Perancis yang masuk dalam sejarah, dan setiap kali orang bicara orang lupa kalau itu persoalan pajak, tahunya gambar siluet ini ya, kalau bayangan hitam itu siluet. Nah, tadi nggak tahu, nanti saya kira aktivis media sosial itu akan punya imajinasi sendiri bagaimana memposisikan Sri Mulyani dalam sejarah Indonesia. Ya itu problem kita, Sri Mulyani capek masuk keluar pasar untuk nyari rasionale dari pemajakan itu. Sementara presidennya nggak peduli itu, presiden sibuk dengan ngumpulin relawan dan sibuk nyari jalan keluar supaya nggak dikejar oleh Ibu Mega. Itu kan presiden ngumpet-ngumpet dari Ibu Mega kan. Oke, bagaimana ya kita membaca itu ya, Bung Rocky, setelah sehari setelah Pak Bu Mega pidato profesor dan kemudian
Jokowi menghindar ke Semarang dan ternyata sehari kemudian dia mengumpulkan relawan dan menyatakan bahwa tunggu komando saya. Itu kan jadinya ini jelas clear dia membuat bahwa gua punya perahu sendiri, yang ini gua nakodanya dan gua yang akan menentukan, gitu kan? Kan yang dikumpulin itu relawan yang pasti sebagian besar adalah komisaris BUMN kan. Kan relawan Jokowi kan ditaruh di situ segala macam kan. Jadi bukan mikirin BUMN yang lagi kolaps, dia mikirin relawan yang adalah komisaris itu. Kan si relawan ini nanya, kemana arah kita tuh? Lah bukannya lu disuruh buat menyelamatkan BUMN. Jadi betul-betul tahun politis itu udah mulai sejak, jadi nggak pernah berhenti sebetulnya Presiden Jokowi memikirkan cara menyelamatkan dirinya tuh. Kan dia sebetulnya kalau pajak Ibu Sri Mulyani nggak masuk, makanya akan ditagih adalah presiden. Kan itu presiden siap-siap buat mengarahkan kembali relawan. Mungkin relawan ini yang lagi akan jadi petugas pengumpul pajak tuh, dididik ulang untuk masuk pasar-pasar. Jadi terlihat Pak Jokowi betul-betul nggak paham bahwa krisis di depan mata kita ekonomi, ngapain ngumpulin relawan. Dan disengaja pula untuk memberi sinyal, tunggu perintah saya. Ya perintah apa? Perintah 3 periode. Jadi sama sekali sense of urgency dan sense of crisis nggak ada pada presiden tuh. Dia akan senang kalau nanti relawan memuji-muji, oh Pak Jokowi beri kami komando tuh. Oke, tunggu perintah saya. Jadi sambil dapat gaji dari BUMN tuh, sebagai komisaris. Kita kan kemarin baru menduga-duga lah, tapi walaupun sinyalnya sangat kuat ya ketika Presiden Jokowi memilih ke Semarang ketimbang menghadiri Mega, itu kita menangkap sinyal yang kuat. Nah sekarang saya kira ini jauh lebih kuat lagi ya sinyal dengan mengumpulkan relawan ini, karena tadi kalau Anda menyinggung relawan itu memang betul sebagian udah jadi komisaris, dan yang unik itu nanti itu soal bahasan yang berbeda, cuman saya perlu singgung bahwa sekarang baru pertama kali dalam sejarah ada pelatihan untuk menjadi komisaris, terutama untuk para relawan Jokowi. Jadi putuskan aja bahwa Jokowi mengumpulkan relawan untuk berhadapan dengan Ibu Megawati itu. Kan itu sebetulnya relawan PDIP kan cuma satu poin dulu, Jokowi diusung oleh PDIP, maka PDIP menjadi relawan Jokowi itu. Bukan dibalik-balik bahwa karena Jokowi punya relawan maka PDIP mendukung dia, nggak begitu tuh cara berpikirnya tuh. Tapi memang ada semacam, saya menduga keras atau menganalisis kalau bahasa sekarang itu, bahwa Presiden Jokowi ingin dapat jaminan siapa yang akan menyelamatkan dia dari tekanan ekonomi, dari gangguan oposisi nanti itu. Kalau kita bayangkan yang sedang berlangsung kan seolah-olah udah dipastikan bahwa Prabowo dan Puan adalah PDIP, maka mestinya Jokowi aman aja kan, karena Pak Prabowo pasti akan melindungi Pak Jokowi nanti itu. Tapi dia juga merasa bahwa jangan-jangan nggak nyampe tuh, dan perubahan politik berlangsung sebelum 2024 tuh. Dan kalau begitu ada percepatan pemilu misalnya, mesti ada tokoh yang sudah dijaminkan sebagai yang akan mengasuh presiden kalau dia turun sebelum 2024. Saya kira itu yang ada di pikirannya, karena bagaimanapun sinyal kita hari-hari ini itu pembusukan itu, political decay itu berlangsung di semua aspek. Apalagi kalau yang disasar untuk menutupi bolong pajak itu nggak berhasil. Dan saya kira nggak akan berhasil, karena begitu kita mulai bangkit misalnya tuh, ya dunia lain udah lari lebih cepat, dan beban kita adalah jadi pasar kembali, dan pasar dari produk-produk asing tuh. Jadi sekali lagi kalkulasi ekonomi politik memang memungkinkan kita untuk berpikir bahwa mempercepat perubahan itu adalah cara yang paling masuk akal tuh. Nah Jokowi juga bersiap-siap dengan cara yang justru tidak dalam siklus normal, yaitu 2024. Saya bayangkan dia juga memikirkan itu, karena itu dia cepat-cepat tunggu komando saya, jangan sampai ada komando lain, atau jangan ikuti komando Mega, jangan ikuti komando Puan. Kira-kira begitu kan intinya. Ya situasinya sekarang kalau menggunakan terminologi lama itu ya cukup matang ya, dan sudah hamil tua begitu ya, karena kan kenapa tiba-tiba sekarang banyak pimpinan-pimpinan partai juga yang sudah mulai berkampanye menjadi presiden, kemudian Pak Jokowi juga menyatakan bahwa tunggu komando saya dan sebagainya. Ini kan seperti pertempuran sudah di depan mata gitu kan. Udah persiapan amunisi udah dimulai itu. Karena itu membayangkan bahwa BUMN bisa disehatkan kembali, enggak, itu BUMN akan
jadi sapi perahan untuk mempersiapkan perang yang bisa dipercepat hari ini. Nah ini yang saya kira nggak ada lagi tokoh yang mau memikirkan bangsa ini misalnya 2 semester ke depan. Semua berpikir minggu depan. Move Ibu Mega diintip terus oleh Pak Jokowi. Move Jokowi diintip terus oleh partai-partai lain. Jadi saling mengintip akhirnya tuh. Nah ini tahun politik yang buruk dan pecahnya itu kita kadang-kala udah nggak tahu bagaimana cara memecahkan problem ini. Karena kalau semua player itu, Pak Prabowo kemarin juga membutuhkan vlog dari siapa Deddy Corbuzier untuk menerangkan posisinya tuh kan. Dan itu kan sinyal keras sebetulnya bahwa Prabowo ingin menerangkan hal yang dia ragukan itu. Seolah orang nggak percaya pada Prabowo, maka dia datang menerangkan ulang hal yang sudah berkali-kali diterangkan sebetulnya. Tapi publik antara iya, tapi kemudian ada yang merasa iya Prabowo punya potensi, tapi di balik itu ada psikologi kecemasan juga. Kepastian bahwa Prabowo bisa maju nggak? Kalau PDIP misalnya mampu untuk lewati threshold, terus PDIP berbalik arah dan tidak mencalonkan Prabowo, bagaimana kalkulasinya tuh ke depan? Jadi soal-soal semacam ini, Prabowo bagus saja menjelaskan itu di forum civil society, dan itu agak aneh. Bahwa sinyal YouTube itu atau akun YouTube dipakai untuk menjelaskan posisi politik seorang tuh. Yang lebih bagus kalau Prabowo ngider ke semua YouTuber itu buat menjelaskan, sehingga ada juga konsolidasi relawan Prabowo, kan menjadi begitu kan, mendandangi relawan Jokowi itu. Bung Rocky, saya kemarin juga sempat melihat ada kelihatannya bukan hanya relawan, tapi mesin-mesin politik Presiden Jokowi itu mulai diarahkan untuk Ganjar. Saya melihat indikatornya adalah sekarang banyak sekali survei yang tiba-tiba bermunculan dan semua menjagokan Ganjar gitu, dan kemudian memberikan semacam justifikasi bahwa pemilih Jokowi itu adalah pemilih Ganjar gitu. Karena disebutkan bahwa yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi itu mayoritas memilih Ganjar. Ini kan bukan sebuah kebetulan kan? Saya lihatnya, iya itu di dalam PDIP atau dalam rejim Jokowi ada friksi internal tuh. Tapi publik juga menganggap bahwa mau Ganjar, mau Puan segala macam itu tetap rejim lama tuh. Jadi orang lihat ini rejim lama juga. Ganjar itu rejim lama. Kalau dia terpilih presiden pun oligarkinya oligarki yang sama pasti itu yang mengasuh dia. Jadi publik juga ngerti. Jadi publik cuma mau dengar sensasinya tuh. Publik tetap ingin lihat ada faktor lain dari luar sistem ini untuk menghasilkan perubahan. Tetap Ganjar itu perubahan dari dalam, bukan perubahan dari luar. Kalau kita tanya apa ide Ganjar, ya sama dengan Jokowi idenya tuh kan. Terus apa ide Jokowi? Ya sama, bangkrutin negara, kan ya sama aja. Jadi di ujungnya nanti orang akan bersoalkan itu tuh. Karena itu masyarakat sipil menghendaki orang lain di luar nama-nama yang ada itu tuh, yang bisa kasih sinyal bahwa kita mau berubah sekali lagi. Sebetulnya reformasi jilid 2 dengan kekuatan baru, yaitu kualitas kepemimpinan yang tidak tergantung pada oligarki, tidak tergantung pada transaksi politik partai-partai. Itu saya kira juga sedang disiapkan oleh masyarakat sipil. Nah itu kemarin banyak masyarakat sipil mulai apa dosa-dosa PDIP. Nanti ada apa dosa-dosa Ganjar, apa dosa-dosa Jokowi, apa dosa-dosa Prabowo. Biasa aja kan, supaya kita tahu bahwa kita ingin satu perubahan kualitatif. Itu intinya, itu bukan sekedar tukar tambah aktor. Kalau soal dosa-dosa Ganjar itu sudah mulai beredar, Bung Rocky. Dalam beberapa hari ini sudah mulai soal di persidangan IKTP yang ada seorang saksi yang mengakui bahwa Ganjar ketika diberi 150 US dollar menolak, mintanya sama dengan pimpinan 500.000 US. Itu fakta persidangan ya, bukan kita yang bicara ya. Saya tadi mau sebut itu, tapi ya tunggu aja nanti busur-busur yang hajar itu kan. Iya ada banyak soal, ada soal apa namanya nih, industri-industri yang merusak lingkungan di Jawa Tengah, macam-macam itu soal yang kemarin itu Kars itu gunung kapur segala macam yang ditransaksikan dengan pabrik semen segala macam. Jadi tetap ada daftar juga yang sedang disiapkan tentang Ganjar. Jadi ini euforia yang biasa-biasa aja. Ya, mungkin yang siapin juga Puan nanti yang siapin daftar dosa Ganjar. Jadi kita akan lihat nanti Puan juga seharusnya datang ke YouTube Deddy Corbuzier atau Refli Harun segala macam untuk terangkan hal yang sebaliknya supaya fair gitu. Jadi Pak Prabowo bagus sudah memulai kasih contoh bahwa
Kalau ingin menjelaskan sesuatu, nggak usah kayak Sri Mulyani datang ke pasar, orang nggak percaya, yang penting datang ke YouTuber tuh. Oke, Rocky Gerung menarik. Jadi belum masih 2024 masih jauh, tapi orang sudah mulai bersiap-siap sejak sekarang. Jangan-jangan mengantisipasi perubahan yang mungkin lebih cepat. Saya kira begitu ya cara berpikirnya. Sama juga dengan kita gitu ya. Betul. Semoga semuanya berpikir dengan hal yang sama. Ya. Berubah lebih cepat, lebih baik daripada menunggu jatuh di lubang yang sama. Oke, terima kasih Bung Rocky. Bye.